Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Arya Kumara dari kelompok 1 mata kuliah Pancasila. Di awal video ini saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari sejarah bangsa. Yuk simak videonya. Manfaat dalam mempelajari sejarah bangsa. Sejarah adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia. Bung Karno, Presiden Indonesia, juga pernah membuat istilah tentang pentingnya sejarah dengan ungkapan jas merah, jangan melupakan sejarah. Ada beberapa manfaat yang didapat dalam mempelajari sejarah bangsa, yaitu 1. Membuka wawasan. Dengan belajar sejarah, kita akan memiliki pandangan yang lebih luas terhadap dunia. Dengan belajar sejarah, juga kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda setiap masalah yang terjadi dan peka terhadap kondisi sekitar kita. 2. Melatih untuk lebih kritis. Dengan banyak mempelajari sejarah, biasanya kita akan semakin penasaran dengan yang kita baca. Apalagi ada kasus yang membuat kita penasaran, bisa berupa benda atau orang. Dan masih banyak sekali kebenaran-kebenaran dalam sejarah yang masih hangat untuk dibahas dan diperlukan jawaban yang valid untuk ditemukan. 3. Sejarah sebagai sumber inspirasi. Belajar sejarah dapat juga dijadikan inspirasi untuk meraih masa depan. Banyak peristiwa-peristiwa dalam sejarah yang dapat dijadikan pelajaran untuk mengambil keputusan di masa depan. Biasanya hal ini kita dapatkan dari cerita orang atau yang kita pelajari dari sejarah. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengambil contoh yang baik dan meninggalkan yang buruk. Karena usia kita yang terbatas, tidak akan sempat untuk mempelajari semua pengalaman. Oleh karena itu, kita dapat belajar melalui sejarah. 4. Lebih menghargai sejarah karena dia berharga. Sejarah adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena dari sejarah kita dapat mengevaluasi untuk memperbaiki masa depan menjadi lebih baik. Dan kita dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu. Dapat dihindari agar tidak terulang kembali. Nomor 5, kita bisa merasakan kejadian di masa lampau. Saat pelajaran sejarah pasti kita diajak untuk membayangkan kejadian tersebut. Kita dapat merasakan bagaimana kondisi saat itu. Jadi kita seolah-olah masuk ke dalam ruang dan waktu di masa lalu. Pasti kita akan terbayang bagaimana peristiwa-peristiwa yang kita baca itu terjadi. Ini seperti reaksi ke masa lalu. Bahkan mungkin kita dapat mengomentari baik buruknya sejarah yang kita pelajari. Kenalin juga, aku Evelyn. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Jangan lupa tonton terus videonya ya. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncaknya di abad ke-9 saat dipimpin oleh Bala Putra Dewa. Pada masa ini pula, Selat Malaysia sebagai jalur utama perdagangan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Puncak kejayaan ini juga terlihat dari beberapa bidang lain seperti politik, ekonomi, maritim, serta penguasaan wilayah. Wilayah kekuasaan Sriwijaya meliputi daerah Sumatera Selatan, Pulau Bangka, Lampung, dan Jambi. Sementara di kiprahnya dikenal sampai ke wilayah Semenanjung, Malaya, dan India Timur. Peninggalan kerajaan. 1. Prasasti Kedukan Bukti. 2. Prasasti Talang Tuo. 3. Prasasti Telaga Batu. 4. Prasasti Kota Kapur. 5. Prasasti Karang Berahi. Penyebab keruntuhannya yang pertama, kurangnya aktivitas kapal dagang yang singgah. Kurangnya aktivitas kapal dagang yang disebabkan oleh semakin jauhnya kota Palembang dari posisi laut yang menyebabkan daerah tersebut menjadi tidak strategis lagi. Karena hal tersebut, kapal-kapal dagang lebih tertarik untuk singgah di tempat yang lain. 2. Adanya serangan dari kerajaan lain. Faktor dari luar yaitu serangan-serangan dari kerajaan lain yang berada di sekitar kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Salah satu kerajaan yang menyerang kerajaan Sriwijaya pada tahun
992 Masehi, yaitu dari Kerajaan Medang, di mana dilakukan oleh Raja Teguh Dharma Wangsa yang menyerang wilayah Sriwijaya Selatan. 3. Wilayah kekuasaan banyak melepaskan diri. Wilayah kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya yang melepaskan diri akibat dari kelemahan ekonominya yang disebabkan oleh menipisnya pendapatan dari pajak serta kurang baiknya pemimpin dari Kerajaan Sriwijaya. Hal ini membuat wilayah-wilayah kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya sendiri banyak yang melepaskan diri. 4. Pesatnya perkembangan agama Islam. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya, yaitu pesatnya perkembangan agama Islam. Pesatnya perkembangan Islam terjadi di abad 12 Masehi, di mana saat itu pengaruh Islam semakin lama semakin berkembang di Nusantara. Ada aku, Humaira Fatma, akan menjelaskan tentang masa Kerajaan Majapahit. Yuk, jangan lupa simak videonya terus ya. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara yang berdiri antara 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan yang berpusat di Mojokerto, Jawa Timur ini didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang berkuasa dari 1350 hingga 1389 Masehi. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, seluruh kepulauan Indonesia mengibarkan panji-panji Majapahit dan hubungan persahabatan dengan negara tetangga berlangsung baik. Kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung, Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Bahkan, Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia, karena wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit mempunyai banyak peninggalan sejarah berupa candi, prasasti, dan kitab. Berikut adalah daftar peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Selanjutnya, ada 4 alasan penyebab keruntuhan Kerajaan Majapahit. Yang pertama, banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri. Yang kedua, terdapat konflik perebutan tahta. Yang ketiga, meletusnya Perang Paragreg. Dan yang terakhir, yang keempat, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kekuasaan Kerajaan Majapahit benar-benar berakhir pada 1527 Masehi, setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggono dan Kesultanan Demak. Sejak saat itu, wilayahnya yang tersisa diambil alih oleh Kesultanan Demak. Halo, dia Sylvia Arvinda Putri. Aku dari kelompok 1 juga. Di sini aku akan melanjutkan presentasi yaitu tentang perjuangan melawan sistem penjajahan Belanda. Yuk diperhatikan pembahasannya. Perjuangan melawan sistem penjajahan. Yang pertama, Belanda. Hal yang melatar belakangi Belanda datang menjajah Indonesia. Penyebab datangnya Belanda adalah Perang Belanda terhadap Spanyol. Perang ini terjadi pada tahun 1560 dan selesai 88 tahun kemudian, yakni tahun 1648. Sebelum terjadi perang atau sebelum penyatuan Spanyol dan Portugis, Belanda merupakan perantara pada penjualan rempah-rempah antara Lisbon, Portugis, dan kemudian dijual di wilayah Eropa Utara. Setelah penyatuan Spanyol dan Portugis, pengambilan rempah-rempah dari Lisbon kemudian berakhir.
setelah berakhir menemukan daerah penghasil rempah-rempah yaitu Nusantara atau sekarang ini Indonesia, pihak Belanda kemudian melakukan transaksi perdagangan dan rempah-rempah tersebut dibawa ke Eropa. Belanda memperoleh rempah-rempah dengan harga yang sangat murah dan dijual dengan keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini membuat perdagangan lama-kelamaan dikuasai dan dimonopoli oleh Belanda. Tujuan dibentuknya VOC. Berdirinya VOC di Indonesia mempunyai tujuan tertentu, yaitu antara lain 1. Untuk menghindari persaingan dagang yang tidak sehat sesama pedagang Belanda yang ada sebelumnya, sehingga mendapatkan keuntungan maksimal. 2. Untuk memperkuat kedudukan bangsa Belanda terhadap suatu persaingan dengan para pedagang bangsa Eropa lainnya. 3. Untuk memonopoli perdagangan di wilayah Nusantara. 4. Untuk membantu dana pemerintah Belanda menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda. Selanjutnya, faktor penyebab runtuhnya atau bangkrutnya VOC. VOC yang pernah kokoh dan jaya bisa runtuh atau hancur karena adanya beberapa hal, yaitu antara lain sebagai berikut. Dalam keuntungan, VOC semakin menurun. Pegawainya banyak yang korupsi karena adanya perubahan politik Belanda dari berdirinya Republik Batav 1795 yang demokratis dan liberal dengan menganjurkan perdagangan bebas. VOC mempunyai banyak hutang, pembiayaan perang, dan yang terakhir semakin banyaknya persaingan dagang di Asia, khususnya Inggris dan Perancis. Hai semuanya, masih pada semangat kan? Aku Fania, mau menjelaskan tentang perjuangan melawan sistem penjajahan Jepang. Simak videonya. Hal yang melatar belakangi Jepang datang ke Indonesia. 1. Restorasi Meiji. Di saat pemerintahan Jepang berada di bawah Kaisar Tenno Meiji, Jepang melakukan banyak restorasi yang berada di bidang pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan juga militer. 2. Paham Hakko Ikkyu. Kepercayaan ini membuat Jepang menganggap mereka sebagai negara yang maju dan juga memiliki sebuah tanggung jawab untuk membuat kesatuan umat manusia guna mempersatukan bangsa di dunia seperti Indonesia. 3. Jepang sebagai negara militer modern. Dikarenakan perubahan yang dilakukan restorasi Meiji sangat berpengaruh, maka hal ini membuat semangat Jepang dalam bidang militer sangat besar, dan juga dikarenakan sudah menjadi sebuah negara imperialis, maka Jepang memiliki keinginan untuk menguasai negara baru. 4. Ikut ke dalam Perang Dunia II di bawah aliansi ASIS. Jepang di mana sewaktu Perang Dunia II bergabung dengan Jerman untuk melawan sekutu, membuat Indonesia yang di mana waktu itu berada di bawah Hindia Belanda, membuat Jepang ingin menguasai wilayah Indonesia. Kelima, Jepang adalah saudara tua Indonesia. Hal tersebut adalah sebuah propaganda yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk melegitimasi kekuasaan di Indonesia. Kebijakan atau langkah politik Jepang ketika menjelajah Indonesia. Aspek sosial. Pemerintahan Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja Romusa. Pengerahan Romusa menjadi sebuah keharusan, bahkan paksaan. Selain di Indonesia, rakyat kita juga dipekerjakan secara paksa sampai ke luar negeri. Selain Romusa, Jepang juga membentuk Jugun Ianfu. Jugun Ianfu adalah tenaga kerja perempuan yang dijadikan penghibur bagi tentara Jepang. Aspek budaya. Pemerintahan Jepang mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit. Pemerintahan Jepang mendirikan pusat kebudayaan yaitu Keimin Bunke Shidozo. Dan juga pihak Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang. Aspek pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang. Meskipun akhirnya pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan, tetapi secara jumlah sekolahnya menurun secara drastis. Aspek ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Pemerintah Jepang berusaha untuk mempertahankan nilai golden Belanda, menyita aset-aset ekonomi yang penting, adanya kebijakan self-sufficiency, melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi. Aspek politik dan militer.
Pemerintah Jepang selalu mengajak bekerja sama golongan-golongan nasionalis, karena golongan nasionalis ini memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia. Jenderal Harada Yoshikazu bertemu dengan Muhammad Hatta untuk menyatakan bahwa Jepang tidak ingin menjajah Indonesia, melainkan ingin membebaskan bangsa Asia. Teman-teman, nama saya Karim. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan penjajahan Belanda dan Jepang. Jangan lupa disimak ya. Penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. Penjajahan pada zaman Belanda ada 4 aspek. Pertama, di bidang politik. Di bidang politik melakukan politik divide et impera atau politik adu domba, membuat sistem pemerintahan sesuai dengan keinginan Belanda agar Indonesia lebih mudah dan dikuasai sama diperintah. Yang kedua, di bidang sosial, memperlakukan kerja roti dan tanah paksa, kultur stelsel sehingga membantu Indonesia secara. Ketiga, di bidang ekonomi, mengadakan monopoli perdagangan bebas, juga pajak dan sistem penyerahan wajib. Dan yang terakhir, di bidang budaya dan pendidikan, hanya menyekolahkan rakyat Indonesia yang berpendidikan juga memiliki kekayaan dan derajat yang tinggi sehingga yang miskin tidak sekolah dan dilarangnya mengibarkan bendera merah putih. Yang kedua yaitu penjajahan pada masa Jepang. Ada 4 aspek. Yang pertama, di bidang politik. Di bidang politik, organisasi politik tidak berkembang secara bebas karena diatur oleh pemerintah Jepang. Selain itu, banyak orang Indonesia yang diangkat menjadi pegawai Jepang, juga pemuda-pemuda Indonesia yang diberi pelatihan militer. Kedua, di bidang sosial, Jepang mengerahkan tenaga kerja untuk kepentingan Jepang. Ketiga, di bidang ekonomi, rakyat sangat menderita karena kebutuhan pangan dan pakaian dikuasai pimpinan Jepang serta aktivitas perekonomian dipegang oleh Jepang. Dan yang terakhir, di bidang budaya dan pendidikan, diperolehnya penggunaan bahasa Jepang, bahasa Indonesia pada sekolah yang dibangun Jepang, dan rakyat dapat belajar bahasa Jepang serta diperbolehkannya mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Hinomaru dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setelah lagu kebangsaan Jepang Himikayo.